Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ihsan Nurul Adha akan mempresentasikan mengenai percobaan atau praktikum yang berjudul pembuatan mentega antioksidan berbahan dasar kefir susu dengan penambahan tepung sayuran. Nah, di sini saya melakukan percobaan dengan menggunakan bahan baku yaitu krim kefir yang dibuat dari susu murni ditambahkan dengan grain atau bibit kefir. Nah, untuk membuat mentega ini bersifat antioksidan, saya menggunakan tepung sayuran, di mana sayuran yang digunakan yaitu wortel dan dikeringkan atau didapatkan tepungnya dengan menggunakan teknik maserasi. Nah, di sini ada teori yang relevan dengan percobaan saya, di mana di sini diambil teori dari mentega, antioksidan, kefir susu, dan wortel. Bisa teman-teman baca ya. Rumusan masalah pada percobaan kali ini yaitu yang pertama bagaimana pembuatan mentega antioksidan berbahan dasar kefir susu dengan penambahan tepung sayuran. Yang kedua, bagaimana langkah pemanfaatan bahan alami yang ada di lingkungan yang digunakan untuk memperoleh mentega antioksidan. Adapun tujuan eksperimennya yaitu yang pertama ada membuat mentega antioksidan berbahan dasar kefir susu dengan penambahan tepung sayuran. Yang kedua, memanfaatkan bahan alami yang ada di lingkungan. Baik teman-teman, di sini ada perubahan variabel di mana variabel kontrolnya yaitu jumlah bahan atau susu dan waktu. Variabel bebasnya yaitu ada takaran susu murni, presentasi butir kefir dan jumlah krim kefirnya, dan variabel terikatnya ada stabilitas kadar antioksidan. Oke, untuk alat bahannya, alatnya yang pertama ada oven, alat pengaduk, wadah besar, blender, dan aluminium foil. Dan bahannya ada susu murni, ada butir kefir, sayuran, serta krim kefir. Untuk yang selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode eksperimen, di mana adanya pengujian antara variabel ke variabel lain. Kemudian selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama di sini ada prosedur percobaan pembuatan krim kefir susu, di mana pada prosedur ini susu murni sebanyak 500 ml dimasukkan grain kefir atau butir-butir kefir 3%, kemudian diinkubasi atau didiamkan selama 20-24 jam, kemudian nanti diaduk sesekali dan akan diperoleh dua fasa dari kefir itu, di mana di atasnya ada whey kefir dan di bawahnya ada kefir krim, seperti itu. Nah, krim kefir itulah yang kita ambil untuk bahan baku pembuatan mentega antioksidan ini. Nanti dipisahkan antara kefir whey sama krim kefirnya, seperti itu. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu pembuatan tepung sayuran. Di sini pada pembuatan tepung sayuran menggunakan teknik maserasi, di mana sayuran itu dicuci dan dikupas, kemudian diiris tipis-tipis dan dipanaskan dengan menggunakan oven. Nanti di blender serta disaring. Nah, selanjutnya pembuatan menteganya, di mana pada pembuatan mentega ini, krim kefir yang telah disiapkan tadi dimixer selama 5 menit, kemudian setelah dimixer, krim kefir tersebut dimasukkan ke dalam aluminium foil yang nantinya akan dicampurkan dengan tepung sayuran. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah dicampurkan, kita aduk hingga homogen, hingga tercampur rata. Setelah itu, mentega antioksidan telah siap untuk digunakan. Apabila terlalu encer bisa didiamkan dulu beberapa jam, kemudian digunakan seperti itu. Nah, untuk prosedur lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada video berikut ini. Langkah pertama, alat dan bahan disiapkan. Di sini bisa teman-teman lihat alat-alat yang digunakan serta bahan-bahan yang digunakan pada percobaan pembuatan mentega pada kali ini. Yang pertama, wortel dimaserasi, kemudian di blender atau dihaluskan dengan menggunakan lalu jadilah tepung wortel. Setelah itu yang selanjutnya yaitu pembuatan krim susu. Nah, tujuan penggunaan krim susu pada percobaan kali ini yaitu kandungan dari krim susunya itu sendiri yang kaya akan lemak yang dapat dipisahkan melalui proses screening. Nah, krim susu ini pada percobaan kali ini digunakan sebagai bahan awal untuk pembuatan krim kefir susu atau pada pembuatan mentega kefir susu yang digunakan sebagai bahan baku mentega antioksidan. Nah, krim kefir susu ini merupakan susu fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus lactis itu.
Nah, proses fermentasi ini menggunakan organisme yang tidak bersifat patogen atau aman bagi kesehatan tubuh. Nah, ketika fermentasi berlangsung, dilakukan pengadukan 2-3 kali dengan bertujuan untuk meratakan kontak sel dan substrat serta untuk menjaga agar mikroorganisme tidak mengendap di bawah dan meratakan temperatur di seluruh bagian di reaktor tersebut. Kemudian setelah terbentuk buah kakak, nanti dipisahkanlah hasil krimnya dalam wadah. Selanjutnya ketika krim kefir susu sudah dimixer kurang lebih selama 5 menit, kemudian dituangkan ke dalam aluminium foil untuk mencampurkan dengan tepung wortel yang tadi. Nah, pada penelitian sebelumnya, krim yang digunakan dalam pembuatan mentega ini krim susu sapi. Nah, berbeda dengan itu, pada penelitian ini krim yang digunakan adalah krim yang terbuat dari kefir susu. Nah, menurut Dewi Rusdiana DKK pada tahun 2018 mengungkapkan bahwasannya kefir itu termasuk produk olahan yang dibuat melalui tahap fermentasi di mana mengandung banyak lemak gitu. Lemak baik serta senyawa-senyawa polifenolik. Nah, yang termasuk sebagai sumber antioksidan alami yang baik gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan digunakannya kefir susu sebagai bahan dasar mentega, yaitu tujuannya untuk meningkatkan mutu mentega, yaitu dengan meningkatkan kadar mentega yang diperoleh, itu berpengaruh karena adanya mutu mentega yang sangat bergantung pada bahan dasar, yaitu mutu krim yang digunakannya, seperti itu. Nah, adapun tujuan penggunaan wortel atau tepung sayuran pada percobaan kali ini karena senyawa antioksidan pada wortel itu yang bersifat non-enzimatik, di mana terdiri dari mikronutrien berupa vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan seperti vitamin C. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat mentega sudah siap untuk digunakan. Saya Isnarul Adha undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.